mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak dan jemaah sekalian serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat melakukan beberapa kebaikan sekaligus ya. Pertama, kita tadi melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, dan sholat sunnah qabliyah subuh ini diantara sholat sunnah yang sangat muakkad, yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama banyak yang berpendapat bahwa dari semua sholat sunnah yang ada, sholat sunnah sebelum subuh itu paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan selanjutnya kita tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu bisa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya, dan kemudian kita dikokohkan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mujibas sairin. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan salah satu doa yang mesti kita baca pada waktu sholat ya. Karena saya kira hal-hal yang berkaitan dengan persiapan puasa sudah banyak dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain, termasuk Ustadz Haji Indra Cahyadi, maka saya mengambil tema yang lain saja ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari, itu ada satu doa yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Allamani du'aan, ajarkan aku satu doa, ad'u bihi fi sholati, yang aku bisa ucapkan dalam salatku." Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul, katakanlah, Allahumma," ya kita tulis saja ya. Siapa tahu bapak-bapak ada yang hafal doa ini? Allahumma. Nah, bagus ini dihafal karena bulan Ramadan itu kan bulan taubat ya. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, menganiaya diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak. Katsira. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata kabira. Boleh dibaca zulman katsira, boleh dibaca zulman kabira. Wala yakfirud dunuba, wala yakfirud dunuba, wala yakfirud dunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Engkau di sini maksudnya adalah Allah. Faghfirli, faghfirli, faghfirli magfiratan min indik
maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Min indika. Waghfirli maghfiratan min indik warhamni, dan rahmatilah aku, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Gampang ini Pak, dihafal Pak, enak. Adik-adik kalau hafal hari ini nanti saya kasih uang langsung 50.000. Tapi minta ke panitia ya. Oke. Jadi itu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ulangi lagi bacaannya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, berbuat aniaya terhadap diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezoliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni, menutupi segala dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, kapan kita membaca doa ini dalam sholat? Kalau kita tadi melihat riwayatnya, dalam hadis itu tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Abu Bakar, tidak menjelaskan kapan doa ini boleh dibaca dalam sholat. Karena dalam riwayat itu cuma ad'u bihi fi sholati, yang aku bisa ucapkan dalam sholatku. Tetapi di mana dibaca doa ini? Nah, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh dibaca doa ini pada waktu sujud. Kenapa? Karena memang pada umumnya kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa pada waktu sujud. Dan berdoa pada waktu sujud itu termasuk tempat doa paling mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang posisi sujud, oh iya, ternyata aku kira bunyi yang sana. Karena memang pada waktu sujud itu adalah posisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh dibaca doa ini pada waktu selesai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam at-tahiyat yang terakhir. Bahkan kalau kita misalnya mengacu ke dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini itu diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ad-du'a qabla salam, berdoa sebelum salam. Nah, itu kalau kita ingin mengetahui fikihnya Imam Al-Bukhari, kita lihat bagaimana cara dia memberikan judul dalam kitab sahihnya. Jadi penjudulan oleh Imam Al-Bukhari itu menunjukkan pemahaman fikih beliau. Karena Imam Al-Bukhari ini itu bukan hanya sekedar ulama hadis, tetapi beliau juga adalah seorang ulama fikih.
Bahkan banyak ulama yang menganggap beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak, tidak lagi berafiliasi atau bergabung kepada mazhab tertentu. Jadi levelnya itu katakanlah selevel dengan imam-imam mazhab karena sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Ya. Nah, di situ beliau meletakkan hadis ini di bawah judul bab berdoa sebelum salam. Jadi bapak-bapak boleh membaca doa ini pada waktu sujud dan boleh juga membaca pada waktu selesai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya bapak-bapak membacanya pada waktu sujud, dibaca setelah kita mengucapkan tasbih, misalnya Subhana rabbiyal a'la ya, 3 kali atau 1 kali atau 10 kali, kemudian kita membaca doa ini. Tetapi jangan pada waktu berjamaah, takutnya ribut di belakang, lama betul ini imamnya, kecuali memang terbiasa ya. Kalau di sini kan rata-rata saya lihat sujudnya nggak panjang-panjang ya. Dan memang seperti itu kalau dalam berjamaah itu maksimal kita mengucapkan kalimat tasbih 3 kali saja. Ya, tapi kalau di rumah tidak apa-apa ya. Yang kedua, boleh dibaca pada waktu at-tahiyat yang terakhir sebelum salam. Barangkali urutannya sebelum bapak-bapak membaca doa ini, ucapkan dulu doa meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu selesai, baru kita sambung dengan doa ini dan doa-doa yang lainnya. Karena memang berdoa pada waktu at-tahiyat yang terakhir sebelum salam itu termasuk tempat doa mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu ya. Nah, kalau misalnya tidak hafal, mumpung ini belum Ramadan, silahkan dihafal. Karena itu doanya luar biasa. Dan doa ini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu memang sengaja atau disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berurutan setelah at-tahiyat. Setelah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penjelasan yang pertama, boleh dibaca pada waktu sujud dan boleh dibaca pada waktu at-tahiyat yang terakhir. Kalau kita lihat dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah meletakkan hadis ini atau mengatakan boleh membaca doa ini itu pada waktu at-tahiyat yang pertama ya. Jadi boleh juga dibaca pada waktu at-tahiyat yang pertama. Dan sebenarnya dalam kondisi apapun kita boleh membaca doa ini. Pada waktu kita sedang ada di jalan, pada waktu kita sedang ada di rumah dan lain-lain sebagainya, sangat-sangat dianjurkan kita membaca doa ini. Karena apa? Karena isi dan kandungan doa ini sangat luar biasa. Penjelasan yang kedua bapak-bapak dan jemaah sekalian ya. Kalau kita lihat di dalam doa ini itu kan ada ungkapan inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku ini sungguh telah menganiaya diriku sendiri. Nah, karena itu doa ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba itu wajib menampakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh kekurangan, dalam keadaan lemah, dalam keadaan memiliki banyak kesalahan. Kita tidak boleh datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan lebih, dengan perasaan bahwa kita ini orang yang mulia, orang yang suci, min ahlil jannah, sudah masuk surga. Tidak boleh kita datang dengan suasana kebatinan seperti itu dalam doa. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita lakukan, menampakkan kehinaan, menampakkan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sembari kita mengakui
bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, berarti ini mengajarkan kepada kita tidak boleh sombong dan tertipu dengan amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Sebanyak apapun kita banyak-banyak melakukan kebaikan, kata para ulama, jangan kita sampai kemudian terpedaya oleh iblis dan kita sudah merasa min ahlil jannah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaminkan dirinya sebagai orang yang masuk surga, termasuk kita ini, kecuali memang ada informasi dari Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang boleh kita lakukan ketika misalnya ada orang yang mati di antara kita cuma berdoa dan berharap saja mudah-mudahan ini orang masuk ke dalam surga. Tapi kita tidak boleh memastikan surga sudah ini orang rajin sholatnya, banyak sedekahnya, tidak pernah berbuat kurang ajar. Tidak boleh, haram kita memastikan seseorang min ahlil jannah. Tetapi secara umum kaum muslimin selama dia meninggal dalam keadaan bertauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik secara umumnya, maka semuanya pasti masuk surga. Tapi orang per orang itu tidak boleh kita pastikan kamu masuk surga, kamu juga masuk surga, kamu masuk surga, meskipun dia orang Islam. Kenapa? Karena tidak ada berita dari langit bahwa saya masuk surga, bahwa yang lain-lainnya masuk surga dan lain-lain sebagainya. Itu penjelasan yang kedua. Datanglah kita kepada Allah dengan perasaan seperti ini. Kita itu punya banyak dosa. Nah, kan? Yang kedua ya. Yang ketiga ya. Di dalam doa itu, Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata zulman itu diungkapkan dalam bentuk masdar, dalam bentuk kata dasar. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala atau nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata katsira, zulman katsira, kezaliman yang sangat banyak, yang menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib menampakkan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa ulama, ghayatut taksir namanya. Ghayatut taksir. Ya. Puncak, bahwa kita menampakkan puncak kehinaan, ghayatut tadallul, puncak kerendahan diri, ghayatul khudu', puncak ketundukan. Itu loh. Nah, jadi ini etika berdoa, Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Jadi kalau kita misalnya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus datang dengan suasana kebatinan seperti itu. Kita datang dengan suasana merendahkan diri, menghinakan diri, memasrahkan diri, menundukkan diri, dan begitu seterusnya. Kalau kemudian kita berdoa, kita tidak memiliki sikap khudu, sikap tunduk, tidak memiliki sikap tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu tidak mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kalau kita berdoa tetapi pada waktu kita berdoa tidak ada suasana kebatinan yang menunjukkan kerendahan diri, kehinaan diri, ya, kemudian ketundukan diri, kepasrahan diri, maka doa kita nggak mungkin diterima atau susah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam pelaksanaan salat istisqa, kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi hujan tidak usah dipanggil pawang, ngapain ya? Biarkan saja, hujan itu juga pasti ada manfaatnya ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak, ya kita minta berdoa saja, tidak perlu pakai cara-cara yang tidak benar. Ya. Nah, pada waktu sholat istisqa
kita dianjurkan menggunakan pakaian sehari-hari yang biasa kita pakai. Kalau perlu kita menampakkan pakaian yang lusuh pada waktu sholat istisqa. Kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian sehari-hari, pakaian yang menampakkan kehinaan di hadapan Tuhan secara fisik? Karena kita sedang butuh pengasihan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu secara fisik pun kita menampakkan hal-hal yang seperti itu. Dan dalam suasana kebatinan lebih dalam lagi. Berbeda kalau dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka kita memilih atau mencari pakaian yang terbaik, bukan pakaian sehari-hari. Jadi jangan sampai kemudian dalam pelaksanaan sholat istisqa pakai jas, pakai jubah, pakai jam tangan, pakai cincin. Itu tidak sesuai dengan hikmah pensyariatan sholat istisqa. Nah, jadi sekali lagi dalam pelaksanaan sholat istisqa itu kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus datang dengan suasana kebatinan seperti ini, yaitu tadi harus menghinakan diri di hadapan Allah, harus memasrahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan yang ketiga. Dan doa ini sama isinya dengan doa yang dipanjatkan oleh bapak kita, yaitu Nabi Adam. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kita bayangkan atau kita pahami doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami ini, zalamna anfusana, telah menganiaya diri kami sendiri. Sama kan? Kalau dalam hadis ini zalamtu nafsi, karena memang satu orang kita pribadi. Kalau dalam doa Nabi Adam, zalamna anfusana, karena dua orang, beliau dan istrinya. Kami menganiaya diri kami sendiri. Nah, ini harus kita datang dengan suasana kebatinan seperti itu. Kalau tidak, susah diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan yang keempat, bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ceritanya tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling mulia di antara para sahabat. Ranking 1 derajat keimanannya, dan karena itu dia sengaja dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam kesempatan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dipilih oleh Abu Bakar, bukan Umar. Padahal dari segi kekuatan tentu Umar lebih baik dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, maka yang ditunjuk sebagai imam adalah Abu Bakar. Dan inilah yang memberikan isyarat kepada para sahabat bahwa khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling layak setelah beliau wafat adalah baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita semuanya sepakat bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang paling beriman, orang yang paling mulia, orang yang paling abid, orang yang paling banyak ibadahnya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi meskipun Abu Bakar itu seorang yang mulia, dia tetap khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia juga pasti mendapatkan hukuman. Padahal dia termasuk min ahlil jannah, orang yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan informasi dari Allah. Tetapi meskipun demikian, dia masih merasa khawatir. Jangan-jangan nanti saya ini masuk neraka, mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Itu sekelas Abu Bakar yang imannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Berarti kalau Abu Bakar saja masih punya perasaan sikap seperti itu, terus bagaimana dengan kita? Tentu kita harus jauh lebih merasa berdosa, merasa punya banyak kesalahan, punya banyak kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu
pertaubatan menjadi bagian yang tidak boleh kita hilangkan di dalam kepribadian kita sebagai seorang muslim. Makanya kan Nabi Muhammad SAW mengajarkan, wallahi, demi Allah, saya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya antara 70 sampai 100 kali dalam berbagai macam riwayat. Nah, terutama kita ini yang akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Banyak para ulama mengatakan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, khususnya dalam bulan Sya'ban ini, maka persiapan yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah persiapan rohani, pengkondisian rohani. Bagaimana cara mempersiapkan rohani sebelum kita datang dengan bulan Ramadan? Yaitu dengan bertaubat. Taubat itu intinya apa? Taubat itu intinya dua. Stop melakukan maksiat dan segera melakukan kebaikan. Itu maknanya taubat. Stop melakukan keburukan dan kemudian segera melakukan kebaikan. Sehingga kalau kita kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh dalam bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencahayakan hati kita, memutihkan kembali hati kita dari berbagai macam noda-noda dosa. Dan kalau hati kita terang, maka iman gampang masuk. Kalau iman masuk, maka kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita ingin melakukan kebaikan dalam bulan Sya'ban ini, yang pertama kali kita koreksi adalah atau perbaiki adalah solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat kita dalam bulan Sya'ban belum beres, maka nanti bulan Ramadan itu juga akan berpengaruh. Nah, itu penjelasan yang keempat ya. Penjelasan yang kelima, Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini ada kata-kata wala yakfirud dunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Berarti ini mengajarkan tentang apa? Tentang tauhid. Artinya kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki pemahaman tauhid yang benar, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan bahwa di antara syarat taubat adalah ikhlas. Bahwa pertaubatan itu hanya semata-mata karena Allah, bukan karena dorongan istri, bukan karena kita ingin menjadi anggota dewan kemudian kita tampil baik, bukan karena pencitraan, bukan. Tetapi karena semata-mata kita mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhid ya. Wala yakfirud dunuba illa anta. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfirud dunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bertaubat, meminta ampunan hanya kepada Allah dan hanya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kalau kita bertaubat karena yang lain-lain, maka susah atau tidak mungkin pertaubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Bapak-bapak dan jemaah sekalian. Nah, ini yang menarik ya. Faghfirli magfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Di sisimu. Dengan ampunan dari sisimu. Jadi ampunan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ampunan dalam ayat itu langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang menarik, kata ampunan di dalam ayat itu diungkapkan dalam bentuk, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah ya. Ya.
Tidak diungkapkan dengan fakfirli al-maghfirah, ya, tetapi menggunakan kata-kata maghfirah yang menunjukkan begitu besarnya ampunan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna maghfiratan itu menunjukkan keluasan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti apa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jelas kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan yang sebanyak-banyaknya, ampunan yang seluas-luasnya, dan karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja menggunakan kata-kata fakfirli maghfiratan, bukan fakfirli al-maghfirah. Itu beda maknanya. Al-maghfirah dengan maghfiratan itu maknanya beda dari segi bahasa Arab. Intinya kata-kata maghfiratan itu menunjukkan kita memohon ampunan yang sangat luas. Nah, yang kedua, ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ampunan yang bersifat karunia pemberian. Bukan karena kita itu melakukan kebaikan baru kita kemudian mendapatkan ampunan. Jadi ampunan itu bapak-bapak dan jamaah sekalian itu ada dua. Ada ampunan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berhak. Kenapa kita berhak? Karena kita melakukan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat, Allah katakan innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu maksudnya salat-salat yang kamu lakukan itu yudhibnas sayyiat, itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi ada ampunan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita melakukan kebaikan. Tetapi ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan yang tidak dipersyaratkan seperti itu. Ampunan yang kita minta kepada Allah dalam doa ini adalah ampunan dalam bentuk karunia, bukan karena kita melakukan kebaikan-kebaikan sebelumnya, tidak. Ya Allah, meskipun aku ini tidak melakukan kebaikan-kebaikan, berikan sajalah ampunan itu. Nah, itu yang menarik dalam doa itu. Makanya saya rajin membaca doa ini. Kenapa? Karena maknanya luar biasa. Kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ya meskipun saya sholatnya katakanlah sholat sunnahnya tidak banyak-banyak, sedekahnya juga tidak banyak-banyak, ya. Tapi berikan saja ya Allah, kasih saja itu ampunan dari sisimu. Nah, ya kan? Dan memang itu yang kita minta. Karena belum tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita saja minta saja ampunan dalam bentuk karunia. Fakfirli maghfiratan min indik. Ampunan dalam bentuk karunia. Dan ampunan ini yang karunia Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja sangat luas. Sudah jam 6 lewat 10 menit ini. Cukup ya. Ini kalau mau dibahas bisa sampai jam 6:30. Tapi kayaknya cukup aja lah ya. Oke, terakhir ya. Ini. Di sini ada kata-kata warhamni. Ya, ampunan dan rahmatilah aku. Apa bedanya Pak? Ampunan dengan rahmatilah aku. Kata para ulama, kalau kita meminta ampunan kepada Allah, kita memohon Allah membebaskan kita dari neraka. Jadi ini kata-kata magfiratan ini no neraka. Bahasa biar ringkasnya, jangan kamu masukkan aku ke dalam neraka. Setelah sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kita bilang apa? Warhamni, rahmatilah aku, surga. Jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian, dalam doa ini ada dua hal yang kita minta. Jangan masukkan aku ke dalam neraka, masukkan saja aku langsung ke dalam surga. Karena ada orang Islam
yang singgah dulu ke dalam neraka baru masuk surga, pilih yang mana? Neraka dulu atau surga? Baru surga atau jangan neraka lah, surga saja langsung. Mana yang enak? Tentu yang paling enak yang tidak pernah masuk neraka sebelumnya langsung masuk ke dalam surga. Nah, kalau ada orang yang tidak pernah singgah ke dalam neraka langsung masuk surga, itulah yang disebut dengan al-fauzul kabir, kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat besar. Ya, mudah-mudahan kita masuk ke dalam level ini. Nah, bagaimana caranya? Ya diminta dong. Surga itu kan miliknya Allah, minta kita. Jangan malu-malu minta surga. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'altumuhu, apabila kalian minta surga kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus, minta saja surga al-firdaus, surga yang tertinggi. Nah, ini. Nah, enak kan? Doanya ini enak. Makanya man kalau ndak hafal, ya silahkan dipoto, dihafal. Masih ada beberapa waktu sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, mungkin pada waktu sholat sunnah siang hari ataupun pada malam hari kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan segala dosa-dosa kita. Seperti itu dulu, mungkin sesuai dengan jadwal ya. Kita harus belajar disiplin. Ya. Mohon maaf. Terakhir aja ya. Ini enggak enak. Coba Bapak-bapak, kalau kita berdoa jangan lupa menyebut nama Allah. Jangan lupa menyebut nama Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nama yang disebut itu sesuai. Kata Al-Ghafur bertemu dengan ini. Ya. Al-Ghafur fakfirli magfiratan, ya kan? Kemudian Ar-Rahim bertemu dengan sini. Nah. Innaka antal ghafurur rahim, karena tadi kita bilang warhamni, rahmatilah aku, innaka antar rahim, karena engkau itu Maha Penyayang. Fakfirli, ampunilah aku, fa innaka al-ghafur, karena engkau itu Maha Pengampun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.